Itu adalah pagi di bulan Mei tahun 2026 di ujung utara Filipina. Di bukit pasir yang menghadap ke laut, para tentara dengan hati-hati memposisikan sebuah truk militer menghadap cakrawala. Tidak banyak percakapan. Setiap orang tahu apa yang akan segera terjadi. 2 rudal telah ditembakkan. Pasir berterbangan. Suara gemuruh menggunjang udara. Dan 6 menit kemudian, sebuah kapal yang berada 75 km dari sana di tengah laut terhantam. Dan kapal itu tenggelam. Di sisi lain laut yang sama, Tiongkok sedang menyaksikan. Dan mereka tidak suka dengan apa yang mereka lihat. Sebagai tanggapan, pemerintah Tiongkok mengirimkan seluruh armada ke wilayah tersebut. Kapal perusak, fregat, kapal mata-mata, penjaga pantai. Semua itu dikerahkan untuk memantau apa yang sedang terjadi di Filipina. Namun di balik tembakan-tembakan itu ada sebuah cerita yang sangat dikenal oleh Tiongkok. Dan itu menjelaskan mengapa pemerintah Tiongkok lebih khawatir sekarang daripada kapanpun dalam beberapa dekade terakhir. Untuk memahami mengapa tembakan itu sangat penting, Anda perlu mengetahui satu hal tentang Jepang. Hubungan dengan Amerika Serikat tetap kuat. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang dikalahkan dengan cara yang memalukan. Kota-kota telah hancur. Seluruh negeri porak-poranda. Dan dunia menuntut satu hal yang sangat jelas sebagai imbalan atas perdamaian. Tidak pernah lagi. Jepang tidak akan pernah lagi menggunakan kekuatan militernya secara ofensif di luar wilayahnya sendiri. Tidak akan pernah lagi melepaskan tembakan di negara lain. Janji ini ditulis dalam konstitusi Jepang itu sendiri, dokumen paling penting di negara itu. Itu seperti hukum yang terpahat di batu yang mengatakan, Jepang ada untuk membela diri, tidak pernah untuk menyerang. Dan selama 80 tahun, Jepang menepati komitmen ini. Namun pada hari itu, di Bukit Pasir Filipina, janji itu berakhir. Agar kamu bisa membayangkan besarnya hal ini, pikirkan seperti ini. Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun berjanji kepada seluruh dunia bahwa mereka tidak akan pernah lagi menggunakan kekuatan militernya di luar negeri. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, mengirimkan tentara dan rudal ke wilayah negara tetangganya. Seluruh dunia pasti akan berhenti untuk memperhatikan. Itulah yang persis terjadi di sini, hanya saja di sisi lain planet ini. Rudal-rudal yang ditembakkan itu bernama Type 88. Rudal itu diproduksi oleh Mitsubishi Heavy Industries, salah satu perusahaan terbesar di Jepang. Setiap rudal membawa muatan peledak yang mampu menghancurkan seluruh kapal perang. Dan sampai hari itu, rudal-rudal tersebut belum pernah ditembakkan di luar wilayah Jepang. Namun ada 2 hal dari peluncuran ini yang sangat menarik perhatian. Yang pertama adalah tentang kapal yang ditenggelamkan. Namanya BRP Quezon dan memiliki sejarah yang cukup menarik. Kapal ini dibangun oleh Amerika Serikat pada tahun 1944. Selama Perang Dunia Kedua, tepatnya untuk melawan Jepang. Kapal ini berlayar melintasi lautan dan menjalankan tugasnya. Dan beberapa dekade kemudian, kapal ini berpindah ke tangan Angkatan Laut Filipina. Dan kemudian, 80 tahun setelah kapal ini dibangun untuk melawan Jepang, kapal ini justru ditenggelamkan oleh mereka. Kali ini sebagai sekutu. Detail kedua justru lebih mengungkap banyak hal. Tipe 88 adalah rudal tua, sudah digunakan lebih dari 35 tahun. Jepang memiliki rudal yang jauh lebih modern dan kuat daripada ini yang disimpan di negaranya. Tapi mereka memilih menggunakan yang paling tua di Filipina. Bagi banyak analis, itu adalah demonstrasi yang sudah diperhitungkan. Cukup besar untuk dianggap serius, tapi cukup terkendali agar tidak memicu eskalasi berlebihan. Itu seperti membuka jaket dan memperlihatkan sarung pistolnya tanpa mengeluarkan senjatanya. Mas, sebenarnya kenapa Filipina? Dari semua tempat di dunia, kenapa negara seperti Jepang memilih di sana untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan sejak Perang Dunia Kedua? Pikirkan itu sebentar.
Jika kamu adalah Jepang dan ingin mengirim pesan kepada Tiongkok tanpa menyatakan perang, di mana kamu akan melakukannya? Di mana tempat yang paling strategis? Untuk memahami jawabannya, kamu perlu melihat peta. Bayangkan ada pagar alami di tengah lautan. Pagar itu dimulai dari Jepang di atas sana, turun melewati Taiwan tepat di tengah, dan berakhir di Filipina di bawah. Tiongkok berada di dalam pagar itu, dan jalan keluar utama ke selatan menuju lautan lepas, menuju Samudra Pasifik yang sebenarnya. Jalan itu melewati gerbang sempit di antara Filipina dan Taiwan. Melalui gerbang inilah kapal-kapal militer Tiongkok harus lewat untuk mencapai lautan lepas. Lewat gerbang inilah Tiongkok bisa bertindak di mana saja di dunia. Tanpa gerbang itu, Tiongkok hanya terbatas pada lautnya sendiri. Seperti seorang petinju yang terpojok di sudut ring, dengan kekuatan tapi tanpa ruang untuk bergerak. Sekarang pikirkan seperti ini. Jika kamu ingin menghalangi seseorang keluar dari koridor sempit, di mana kamu akan berdiri? Di pintu. Dan tepat di pintu koridor itulah Jepang, Amerika Serikat, dan Filipina mengambil posisi dalam latihan itu. Bagian utara Filipina, tempat rudal-rudal itu ditembakkan, langsung menghadap ke pintu gerbang itu. Sebuah rudal yang ditembakkan dari sana bisa mencapai kapal manapun yang mencoba melintas di antara Filipina dan Taiwan. Dengan kata sederhana, kapal manapun yang mencoba menyeberangi jalur itu, jika terjadi perang, akan menghadapi masalah besar di depan. Dan Jepang tidak sendirian. Dalam latihan yang sama, Amerika Serikat menembakkan rudal Tomahawk yang mengenai target lebih dari 600 km jauhnya. Filipina juga memiliki rudal mereka sendiri yang sudah diposisikan. Dan bersama-sama, ketiga negara tersebut untuk pertama kalinya membangun jaringan persenjataan yang mampu menjangkau seluruh koridor itu dari awal hingga akhir. Ada 17.000 tentara dari 7 negara yang berbeda. Amerika Serikat, Filipina, Jepang, Australia, Kanada, Prancis, dan Selandia Baru. Latihan militer terbesar dalam sejarah Filipina. Dan pemerintah Tiongkok benar-benar memahami apa arti semua itu. Jika koridor itu bisa ditutup saat terjadi konflik, Tiongkok akan kehilangan akses ke Samudra Pasifik. Kapal perangnya akan terjebak. Perdagangan mereka menjadi rentan. Kemampuan mereka untuk bertindak di mana saja di dunia menjadi terganggu. Ini bukan hanya soal militer. Ini adalah soal bertahan hidup. Dan Jepang tidak sampai di titik ini begitu saja. Tapi menurutmu, apakah sebuah negara yang berjanji untuk tidak pernah mempersenjatai diri lagi bisa sampai ke titik ini dalam semalam? Tentu saja tidak. Perubahan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun secara diam-diam. Dan angka-angka menceritakan kisah ini lebih baik daripada pidato apapun. Selama beberapa dekade, ada aturan yang hampir suci di Jepang. Jangan pernah menghabiskan lebih dari 1% dari apa yang dihasilkan negara untuk persenjataan dan pertahanan. Itu adalah cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara tersebut berkomitmen pada perdamaian. Namun, dalam 13 tahun terakhir, Jepang telah meningkatkan anggaran militernya setiap tahun, tanpa pengecualian. Pada tahun 2026, pengeluaran itu mencapai 70 miliar dolar, yang terbesar dalam sejarah negara itu. Agar kamu punya gambaran, itu adalah uang yang cukup untuk membiayai seluruh anggaran tahunan beberapa negara kecil, dan rencananya adalah terus meningkatkannya. Dan di balik perubahan ini ada 2 nama yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang. Dialah yang secara langsung berada di Bukit Pasir itu di Filipina, menyaksikan penembakan dari dekat bersama Menteri Pertahanan Filipina. Dia adalah putra dari mantan Perdana Menteri yang terkenal di negara itu. Dan dia mewakili generasi politisi Jepang yang tumbuh dalam kedamaian, tetapi percaya bahwa hanya kekuatan militer yang dapat menjamin perdamaian itu tetap terjaga. Nama kedua adalah Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang. Pada bulan November tahun lalu, dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah diduga akan didengar dari seorang pemimpin Jepang. Dia mengatakan bahwa Jepang bisa melakukan intervensi militer jika Tiongkok menyerang Taiwan. Pernyataan seperti itu yang keluar dari orang paling berkuasa di Jepang akan sangat mustahil dibayangkan 10 tahun yang lalu. Dunia pun terdiam sejenak. Tiongkok bereaksi dengan kemarahan. Namun Takaichi tidak mundur.
Sekarang Jepang secara terbuka mengambil sikap tersebut. Namun ada satu pertanyaan yang muncul ketika Anda melihat semua ini terjadi. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah diajukan dalam pernyataan resmi, konferensi pers, atau pidato para menteri. Ada sebuah pulau kecil di Filipina bernama Itbayat. Pulau itu terletak sedikit lebih dari 150 km dari Taiwan. Penduduknya adalah para nelayan. Mereka hidup sederhana, jauh dari kota-kota besar, jauh dari perdebatan para jenderal dan menteri. Namun selama latihan militer ini, pulau yang sama digunakan sebagai titik penempatan rudal Amerika. Sebuah pulau nelayan dalam semalam berubah menjadi bagian dari jaringan militer yang mengarah ke Tiongkok. Para penduduk setempat, mereka tahu bahwa jika terjadi konflik nyata, mereka akan berada di garis tembak. Bukan karena mereka ingin berada di sana, bukan karena mereka memilihnya, tetapi karena geografi menempatkan mereka di sana. Dan mungkin itulah inti dari semua yang ingin disampaikan oleh video ini. Bukan hanya para nelayan di Itbayat. Ini bisa siapa saja, orang biasa dimanapun di dunia yang suatu hari terbangun dan menyadari bahwa dunia di sekitarnya telah berubah tanpa peringatan. Keputusan yang diambil oleh para jenderal dan perdana menteri di ruangan-ruangan yang sebagian besar dari kita tidak akan pernah masuki, secara langsung memengaruhi kehidupan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal itu. Tembakan di Filipina pada Mei 2026 bukan sekedar uji coba senjata, itu adalah sebuah pesan. Jepang yang telah diam selama 80 tahun memilih saat ini untuk menunjukkan kepada dunia dan terutama kepada pemerintah Tiongkok bahwa Jepang siap bertindak, bahwa janji pasca perang telah berakhir, bahwa Jepang yang cinta damai yang dikenal dunia perlahan-lahan sedang digantikan oleh sesuatu yang berbeda. Dan Tiongkok? Ya, mereka mengerti pesannya. Dalam beberapa hari setelah latihan tersebut, juru bicara pemerintah berbicara kepada pers untuk berbicara tentang militerisme Jepang yang bangkit kembali, tentang ancaman terhadap perdamaian di kawasan. Mereka menggunakan kata-kata yang keras. Retorika siaga maksimum. Tapi yang tersembunyi di balik kata-kata itu adalah sesuatu yang jauh lebih nyata. Kesadaran bahwa pengepungan terhadap Tiongkok semakin rapat. Latihan militer demi latihan militer. Tatanan dunia yang ada sejak akhir Perang Dunia Kedua sedang berubah. Tidak sekaligus. Bukan dengan pernyataan perang. Tapi secara perlahan, dengan latihan militer, anggaran yang terus meningkat, dan rudal-rudal yang ditembakkan ke bukit pasir di Filipina pada suatu pagi di bulan Mei. Jepang tidak menyatakan perang kepada siapapun, tapi mengirimkan pesan yang dipahami oleh setiap jenderal di dunia. Dan terkadang, sebuah pesan yang jelas lebih berarti daripada pernyataan apapun. Pertanyaan yang belum bisa dijawab siapapun adalah, sampai sejauh mana ini akan berlanjut? Dan ketika kebanyakan orang menyadari besarnya perubahan ini, sudah akan terlambat untuk mengikuti dari dekat. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah Jepang benar untuk mempersenjatai diri kembali? Atau apakah itu justru menciptakan bahaya yang lebih besar bagi kawasan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Jika video ini membantumu memahami lebih baik apa yang sedang terjadi di dunia, bagikan kepada seseorang yang juga ingin tahu. Dan jika kamu belum berlangganan kanal ini, inilah saatnya. Kita akan terus mengikuti semua ini dari dekat. Sampai jumpa di video berikutnya.